Cirende ini perkiraan ada, ya kita melihat sejarah zaman Nusantara ya. Sesudah Nusantara itu Sundalen. Sundalen itu bukan suku tapi wilayah. Berarti dalam arti kata orang Indonesia itu orang Sunda hampir semuanya. Nah, di Cirende perkiraan ada masyarakat adat yang perkiraan Abah di abad ke-16 sudah ada. Sekarang abad 21 perkiraan 500 tahun ke belakang masyarakat sudah ada di Cirende. Nah, berbicara ketahanan pangan mungkin memang sesepuh kami di Cirende di tahun 1918 sudah menyuruh berhenti makan beras. Karena bisa dikaitkan dengan zamannya penjajah. Penjajah itu mengambil hasil bumi, padi diambil, hampir semua diambil supaya masyarakatnya lemah sejauh, supaya masyarakatnya kelaparan, supaya nantinya mau makan yang enak-enak itu mau menjadi antek-antek Belanda, antek-antek penjajah. Nah, di tahun 1918 itu mulai sesepuh kami menyuruh berhenti makan beras, mencari alternatif supaya masyarakat tetap makan. Di tahun 1918 itu baru mencoba umbi-umbian yang lain. Tenggang waktu 6 tahun baru ditemukan singkong oleh sesepuh adat perempuan. Nah, di situ sampai sekarang masyarakat adat yang ada di Cirende ya makanan pokoknya bukan hanya singkong, termasuk umbi-umbian. Jadi hanya beras yang ditunda, tapi ya bukan tidak boleh. Hanya sementara ditunda dulu, bukan tidak boleh makan beras. Artinya ya mungkin Abah sendiri sampai sekarang usia 63 tahun itu nggak pernah makan beras dari lahir. Berarti ditunda ya, bukan gak ditunda boleh. Bukan tidak boleh. Dalam arti tidak boleh kan berarti ya kategori agama itu mengharamkan beras ya, kan gitu. Atau tidak bolehkan beras karena yang namanya makanan pokok itu bahan untuk kehidupan manusia hidup. Kan yang namanya manusia hidup atau makhluk hidup kan semua dimakan. Burung, hewan kan kadang-kadang itu dimakan beras. Jadi bukan tidak boleh, hanya sementara ditunda. Takutnya salah pengertian, kenapa apa diharamkan atau yang lain. Tapi sementara hanya ditunda. Kenapa harus ditunda gitu kan? Karena ini di dalamnya banyak tuntunan untuk orang banyak, bukan hanya untuk Cirende sebetulnya. Kenapa tuntunannya? Supaya sesepuh kami sudah lebih tahu apa akan yang terjadi di negara kita. Contoh negara kita kan ketergantungan dengan beras. Berarti ketergantungan terhadap luar negeri. Karena berasnya impor. Kan gitu. Karena negara kita alamnya yang habis. Yang jadi mall, perumahan dan sebagainya itu kan lahan pertanian. Nah, supaya masyarakat tidak ketergantungan itu, kenapa tidak bisa mereka mencari makanan alternatif yang lain kayak gitu? Bisa singkong, bisa umbi-umbian, macam-macam yang bisa diolah, bisa dimakan. Gitu. Tapi ditunda dalam jangka waktu yang sudah ditentukan atau? Tidak ada ketentuan yang jelas karena ini tuntunan kan. Ini pemahaman untuk orang banyak. Pinginnya Abah selalu kalau banyak kunjungan ke sini, walaupun bukan programnya dari kampus, tapi Abah selalu menyelipkan pesan moral itu. Menyelipkan pesan moral supaya mereka semua tidak ada ketergantungan. Jangan berhenti makan beras kalau masih ada, tapi tidak ada salahnya kalau kita mencoba. Mindset kita dirubah, pola makan kita dirubah. Kan sekarang nggak bisa merubah pola makan, pola pikir. Apa yang terjadi pola makan? Contoh begini, hal yang kecil. Kan kebiasaan. Mungkin kalian pernah melakukan kalau orang yang makan beras, pagi-pagi makan bubur. Bahannya beras. Tidak cukup di situ. Siang makan kupat tahu, beras lagi.
Contohnya kita pulang ke rumah, kan bercerita makan, belum bercerita makan. Yang tadi yang dikunyah apa? Kan semuanya bahan dari beras. Karena nasi, ya? Itu yang perlu dirubah. Ya, oke. Tapi berarti kalau misalkan untuk saat ini gitu, ada nggak masyarakat yang tetap makan nasi nggak atau kayak gimana gitu? Ya kan Abah kalau di masyarakat di adat kan punya warga 60 kepala keluarga. Kebetulan Abah kalau di adat ya sementara ini dipercaya oleh masyarakat adat menjadi ais pangampi atau wakil dari sesepuh. Karena di adat ada yang namanya pranata. Pranata itu ada sesepuh, ada ais pangampi, ada paniten, dan ada bini sepuh dan ada warganya. Jadi Abah punya warga 60 kepala keluarga, di situ semuanya nggak pernah makan beras. Oke. Tapi kalau misalkan untuk sistem pertanian singkong itu sendiri gitu, itu gimana Mas sistem pertaniannya? Petani di sini cukup pintar ya, karena pola tanamnya diatur. Jadi kalau ke depan ini masyarakat terketuk hatinya harus beralih yang dari beras ke singkong, sebetulnya di Abah tidak bisa memproduksi besar-besaran singkong karena terhalang tata ruang alam. Di sini kan di hutan itu ada hutan tutupan, hutan larangan, hutan baladahan. Jadi nggak semuanya dipakai lahan pertanian. Antara hutan tutupan, hutan larangan nggak bisa dipakai lahan pertanian. Di sini hanya bisa di hutan baladahan. Hutan baladahan itu hutan garapan. Jadi kalau petani di sini ya cukup pintar. Jadi petani di sini bukan hanya punya satu petak. Di sini ada yang punya 6-7 petak. Jadi yang namanya kan nggak ada panen raya kalau di umbi-umbian. Di umbi-umbian nggak ada panen raya, hanya panen raya adanya di padi. Kenapa padi harus panen raya? Karena kalau disisain panen habis sama burung. Jadi harus semua diambil kalau padi. Kalau panen umbi-umbian kan aman. Karena beti di dalam tanah. Jadi Abah lumbungnya bukan di rumah, tapi di hutan. Langsung ya. Aman gitu. Jadi emang petani di sini mau panen setiap hari bisa. Cuman kan ya tergantung cuaca. Cuacanya kan harus dijemur. Nah, iya. Nah, itu kan baru masuk ke proses. Misalnya sekarang di sini proses singkong sampai menjadi nasi. Singkong dipanen lalu dikupas kulitnya, lalu digiling. Ya agak modern lah gilingannya karena butuh yang waktu yang cepat. Lebih cepat ya. Lalu diperas. Kenapa harus diperas? Karena itu diambil nilai nambah petani secara ekonomi. Karena kan diendapkan satu malam sesudah diperas. Kan diendapkan paginya dibuang airnya, lalu diambil acinya, endapannya. Okay. Gitu. Jadi yang dimakan oleh Abah itu sisa perasannya, ampasnya. Jadi dua produk gitu ya? Dua produk itu yang di pengolahan. Tapi kalau udah diolah menjadi beberapa produk, di situ kan ada limbah yang namanya bahasa petani di sini elodnya bisa dibikin kecimpring atau opak. Lalu sekarang yang namanya ampasnya itu bukan hanya makanan sehari-hari, tapi udah jadi inovasi kue-kue yang menurut Abah kategori modern lah. Itu ada yang namanya egro lidah kucing, apa saja mau dibikin bolu basah juga bisa. Tapi itu mah harus mesan kalau bikin bolu basah karena takutnya basi kan gitu. Kalau misalkan bertaninya gitu, itu tuh semua dari warga di sini atau misalkan ada beli suplai dari luar, Pak? Kalau buat singkongnya? Ya kalau berbicara singkong untuk kebutuhan konsumsi lalu bikin kue ya sementara tidak mendatangkan singkong dari luar. Jadi cukup ditutupi oleh hasil pertanian di sini. Yang ada di sini gitu. Yang ada di sini. Tapi pernah nggak sih Bang, kalau misalkan kan kalau misalkan tadi di padi itu ada yang namanya panen raya, mungkin ada disebut juga gagal panen gitu. Tapi kalau misalkan di singkong itu ada nggak pernah misalkan kejadian
eh, mungkin serentak itu tiba-tiba nggak bisa panen gitu atau nggak bisa diambil singkongnya atau misalkan kayak gimana itu pernah nggak? Ya mungkin itu kena hama ya. Hamanya sih sederhana hamanya. Karena itu cuaca. Mungkin singkong di Cirende itu kan panennya cukup lama. Harus 1 tahun. Harus 12 bulan kalau Cirende. Nggak ada singkong 8 bulan, 9 bulan dipanen, nggak ada. Jadi harus full 1 tahun. Jadi kalau singkong udah tua, udah kasih kemarau panjang, datanglah hujan, itu akan terjadi pembusukan. Jadi bukan hama yang lain, yaitu cuaca Alam ya. alam. Sesudah lama kemarau datang hujan, kan jadi busuk. Nah, jadi petani di sini udah punya pengalaman karena proses pembusukan itu menjadi sebuah pemikiran masyarakat. Jadi sebetulnya tidak perlu mengeluh tentang gagal, karena itu proses. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Proses. Jadi petani sudah tahu kalau kemarau panjang ya di musim kemarau harus dipanen. Kalau hujan pun pasti nggak bisa jemur. Jadi hama pasti ada. Hama itu sebetulnya mah baik, mengingatkan kepada petani supaya antisipasi sudah di musim kemarau itu panen air singkong harus dipanen. Jadi tadi misalkan kalau misalkan udah lebih dari 12 bulan terus lagi musim kemarau. Sebetulnya lebih dari 12 bulan yaitu mulai masuk ke pembusukan. Makanya orang tua dulu udah memberikan ilmunya, singkong itu sebetulnya paling lambat ya 12 bulan. 12 bulan. Tapi kadang-kadang ayah yang lebih dari 12 bulan tapi itu singkongnya bagus, malah besar-besar gitu. Oke. Tapi kalau misalkan buat anak mudanya sendiri gitu Mbak, kalau misalkan yang ada di sini, itu juga semua bisa bisa menerima itu dan melanjutkan itu gitu sejauh ini. Ya kalau berbicara adat ya, kalau berbicara adat ini kan Cirende kan udah di tengah-tengah kota. Iya. Jadi beda dengan Surabaya yang di Baduy. Baduy kan sekolah nggak boleh. Boleh. Penerangan nggak masuk. Masuk Baduy dalam. Pendidikan nggak masuk. Zamannya maju mereka nggak tahu. Jadi kalau Cirende kan ini di tengah-tengah kota, bukan hanya masuk kota Cimahi, ini di tengah-tengah kota. Jadi yang namanya emang berat sih buat Abah menjaga adat istiadatnya, karena serangan teknologinya, serangan majunya zaman, dan serangan pendidikan. Tapi ada kebijakan sesepuh kami, sekolah boleh, karena itu kebutuhan. Karena ada anak adat di sini, ada yang jadi sarjana, yang masih kuliah, anak kecil wajib masuk PAUD dia masuk. Ya contoh kan kalian lihat sendiri anak-anak sekolah. Ya cuman kalian tidak bisa menentukan aja. Anak-anak sekolah itu bisa menentukan kalian nggak itu anak adat atau anak muslim atau anak keturunan Tionghoa, kan nggak bisa kalian. Iya. Tapi kalian kalau pergi ke Baduy tahu di situ ada anak-anak, pasti kalian bisa memastikan oh itu anak Baduy. Kalau Cirende kan enggak, karena Cirende di dalamnya muslimnya banyak, adatnya banyak, di Cirende ada keturunan Tionghoa. Itulah menjadi keindahan Abah di Cirende. Satu, toleransinya ya kita bisa lakukan. Kita diwaris oleh Eyang Prabu Siliwangi, ya Sili Asah, Sili Asuh, Sili Asih, ya kita lakukan. Itulah Cirende. Jadi kalau berbicara lahan pertanian, orang tuanya udah pesan ke anak-anak, kalian pulang sekolah, pulang kuliah kalau laki-laki harus bisa nyangkul. Anak SMP kalian pulang sekolah harus bisa ngambil rumput, karena di sini kan petani peternak. Jadi gitu, nggak harus diam di rumah hanya main HP itu. Jadi ya itu diarahkannya dengan ada sisi positifnya, sebuah tuntunan untuk generasi ke depan. Tapi ada ini nggak, misalkan buat anak mudanya sendiri gitu, udah ada yang misalkan kayak mereka keluar dari sini terus tidak
ngikutin ajaran sini lagi gitu? Ya kalau berbicara adat mah nggak mungkin kayaknya kalau harus keluar dari kampungnya sendiri. Karena bicara orang Sunda mah kan ya bahasanya selalu nyaah ke anaknya. Ya contoh Abah aja di sini. Nggak perlu jauh-jauh lah, mungkin nanti Abah punya rezeki pingin kemakan oleh cucu, oleh anak kan gitu. Ya paling jauh aturan Baduy aja. Paling Baduy luar, Baduy dalam, paling seperti itu. Paling naga, paling sanaga gitu. Oh di sini juga kayak gitu ada? Ada sini nggak, tapi di sini nggak ada aturan luar dalam. Di sini mah berbaur sih. Di sini mah berbaur, jadi nggak ada cirene luar, cirene dalam. Nggak ada. Kalau misalkan aturan boleh sekolah, itu dari dulu juga emang boleh, Pak? Atau misalkan Dari dulu juga boleh. Cuman dulu mah nggak harus tinggi-tinggi bicaranya, sama dengan Baduy. Baduy mah terlalu pakai aturan yang baku. Kalau cirene mah hanya menyampaikan kalian mah boleh sekolah, tapi ya udah yang penting satu bisa baca, bisa ngitung, bisa tulis, itu aja. Tapi kalau misalkan mungkin kan sekarang udah salah satunya udah modern lah. Terus juga Cirende ya tadi yang Abah bilang sekelilingnya tuh udah kota banget gitu. Dan mungkin ini salah satunya daerah yang masih menjaga warisannya gitu. Nah, ada tantangan terbesar nggak sih, Bah, yang pernah Abah rasain ketika tetap gimana caranya tetap mempertahankan gitu ajaran leluhur di sini gitu? Tantangan itu kan proses tantangan. Pasti sudah hukum alam kan. Adanya yang baik, adanya yang tidak baik. Adanya kegagalan, adanya proses untuk menuju kesuksesan. Itu bukan hal yang aneh. Kalau tantangan memang harus diterima. Kalau tidak menghadapi tantangan, kita tidak pernah sukses. Kan gitu. Kegagalan pun itu harus diterima. Jadi kalau menurut Abah ya tantangan mah harus ada. Tapi ya harus kembali ke diri kita. Karena alamnya maju itu bukan alamnya, tapi manusianya. Alamnya dari dulu seperti ini. Tapi pengisi negaranya, pengisi alamnya, termasuk manusianya, yang mereka pingin punya karir, mereka pingin sukses, kan gitu. Alamnya seperti nggak rubah alam. Kalau Abah di sini ya merasa jadi masyarakat adat, nggak pernah minder, happy biasa sama orang lain. Perlu kesuksesan. Ya contohnya rumah-rumah di Cirende, kan udah nggak ada rumah panggung. Sekarang tuh udah nggak ada rumah panggung Cirende. Yang ada hanya satu di Balai Adat. Kalau rumah-rumahnya di masyarakat kan ini nggak seperti Baduy, nggak seperti kampung lain. Berarti ada perubahan ekonomi kan gitu. Berarti ada perubahan ekonomi. Karena ada cerita masyarakat Cirende yang ngindung ke waktu mi bapak ke zaman. Ngindung ke waktunya, menjaga tradisinya, ritualnya, adat istiadatnya. Mi bapak ke zamannya yaitu sekolah boleh, teknologi boleh. Kan gitu. Rumah beton boleh gitu. Tapi jangan melupakan sejarah. Jangan melupakan tradisi kan gitu. Tradisi itu kan bagian dari ajaran. Karena kalau Cirende mah kan kalau berbicara ajaran masuk ke kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau misalkan sekarang kan boleh nih bangun rumah pakai beton gitu, Bang. Nah, terus ya kasarnya tuh lahan lah mungkin yang ada di Cirende tuh terbatas. Nah, kan sekarang mungkin makin banyak juga masyarakatnya, lebih banyak lagi nanti anak-anaknya, keturunannya. Itu bisa mempengaruhi lahan untuk bertani nggak, Bang? Enggak, karena begini, kalau untuk rumah, ini kan lahan Cirende untuk pemukiman 1 jengkal pun kan harus dijaga. Jadi memang kenapa sih lahan di perkotaan habis? Karena mereka lebih memikirkan ekonomi, lebih memikirkan duit.
walaupun mereka udah kaya, udah semuanya punya. Kalau berbicara lahan 1 meter 1 miliar, 1 meter 2 miliar, mereka akan dijual. Mereka tidak berpikir nanti anak cucunya mau diwaris apa tentang makanan pokok, kan gitu. Jadi kalau Cirende mah ya mungkin lahan itu harus dipertahankan untuk keturunannya. Ya contoh Abah sekarang menikmati dari konsep orang tua dulu. Abah 4 bersaudara itu udah disiapkan untuk rumah itu masing-masing untuk 2 rumah 1 orang. Itu untuk 2 rumah 1 orang. Jadi sekarang yang menikmati kan generasinya, cucunya. Mau bikin rumah nggak harus beli lahan. Tinggal mencari untuk bikin rumahnya aja kan gitu. Lahannya udah disiapkan sama eyangnya kan itu. Jadi jarang mungkin ya ada akad jual beli gitu. Ya akad jual 5 bibili contoh di hutan di sini Abah udah mulai punya konsep, udah ketemu sama warga. Nanti kalau ini kan dibikin tata ruang, hutan tutupan, hutan larangan, hutan baladahan itu kan milik masyarakat, bukan milik pemerintah. Masyarakat memiliki lahan punya batasnya, masyarakat mengakui punya lahan punya suratnya, masyarakat mempunyai lahan bayar pajak. Karena mereka kan tahu walaupun masyarakat adat dari mana majunya negara, kan dari pajak. Jadi tetap bayar pajak gitu ya? Tetap bayar pajak. Karena ada cerita masyarakat adat yang harus manut ke Ratu Raja Rarangeuyan, itu bahasa Sunda. Artinya taat ke aturan pemerintah, taat ke presiden, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Menteri itu harus taat. Makanya kalau Cirende mah berbicara Cirende semua sangat terbuka. Mau pilpres, mau pilkada kan ikuti. Kalau Baduy kan enggak. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Ya mereka nggak punya kepentingan. Karena mereka berbicaranya tapaknya di Mandala. Di Mandala itu di hutan. Kalau Abah memang berat karena tapaknya di dalam negara, ya berat lah menjaga segalanya. Terus kalau misalkan untuk menjaga adat yang ada di kampung Cirende itu sendiri itu gimana sih respon dari pemerintah tuh gitu? Kan mungkin contoh dari pemerintah suka ada bantuan, kalau di luar kan mungkin ada bantuan beras atau kayak gimana. Nah sedangkan di Cirende kan maksudnya makanan pokoknya diganti sama singkong. Nah itu ada konversi nggak Mbah ke dijadikan apa gitu? Misalkan yang harusnya beras dijadikan uang kah? Atau misalkan dijadikan bahan pokok yang lain? Enggak seperti itu. Yang penting mah masyarakat adat ini justru terbalik. Jadi tidak mau menerima subsidi dari pemerintah. Contoh beras. Kan buat apa? Dimakan enggak, diberikan ke ternak masih banyak orang yang butuh. Ya. Paling-paling dulu memang ada, sampai sekarang juga ada. Dulu kan zaman Raskin gitu kan. Ya buat apa masyarakat? Paling lebih ke diberikan ke orang yang makannya aja. Jadi diatur oleh Pak RT, Pak RW-nya, mending diberikan ke aja orang yang makan beras. Gitu. Jadi bukan pemerintah yang subsidi ke masyarakat sebetulnya mah. Justru masyarakat yang subsidi ke pemerintah. Ya udah jangan diberas buat apa gitu masyarakat. Mendingan dikasih ke yang emang iya. Makan gitu ya. Kan kita harus punya. Ya kalau Abah berbicara sedikit ya. Mudah-mudahan sini semua diikuti dengan ajaran yang lain. Kita kan harus punya ajaran welas asih, kasih sayang terhadap orang lain, terhadap hewan, terhadap tumbuhan. Kan kita harus punya welas asih, punya kasih sayang. Jangan menganggap mentang-mentang itu ajarannya beda, terjadilah gesekan-gesekan yang nggak sehat. Kan itu nggak benar. Kita harus punya ajaran welas asih, selalu kasih sayang kepada orang lain. Jadi enggak, karena kebetulan kalau Abah di sini ya adat nggak ada ketergantungan. Mau bikin apa saja, mau acara apa saja, nanti di bulan Juli kayaknya ritual adat di Cirende. Oh di Cirende ada ritual adat? Iya. Dimulai ada ceritanya ngambilnya kalender Sunda. Ada 1 surah. Oh, 1 surah ya.
Sura, bukan Suro. Sura ya. Suro itu orang Jawa. Oh, Sura tuh. Ini kan masyarakat adatnya Sunda. Saya juga Sunda. Jadi pakai A bukan pakai O. Nah, itu Jawa tuh. Ya udah. Kan kakak kita. Jawa itu kakak orang Sunda gitu. Makanya kalau nikah nggak boleh sama orang Jawa kalau perempuannya, laki-lakinya. Kalau laki gitu? Laki-lakinya boleh. Cuman kalau kita punya jodoh ke perempuan nggak boleh sama orang tua dulu, karena itu kakak kita gitu. Terus kalau misalkan terakhir nih, Bah, kalau misalkan harapan nih buat Abah sendiri ke kampung Cirende, terus mungkin ke anak-anak mudanya, itu kira-kira gimana sih, Bas? Ya sebetulnya banyak program, apalagi sekarang mungkin ya didorong gubernurnya Pak Dedi, itu mereka pernah ke sini. Oh, pernah ya? Pernah ke sini itu ya Abah tidak melihat mentang-mentang orang Sunda. Pak Dedi kesundaannya sangat baik, tapi kebijakan harus ada di Pak Gubernur itu. Jadi ya kalau Cirende udah banyak sih program, termasuk tentang alam. Sekarang mah udah dengan perjuangan Abah dengan masyarakat di sini udah terasa nyaman sih. Pernikahan udah bisa, akte lahir udah bisa, terus KTP udah aman gitu. Dengan terus perjuangan masyarakat, karena Abah berpikir ini hak masyarakat, siapapun pemerintah yang harus melindungi dan memberikan hak-hak sipilnya. Ya harapannya ya semua masyarakat adat juga warga negara Indonesia ya punya hak dan kewajiban mendapat perlindungan dari pemerintah gitu aja. Lebih banyak sih harapannya tentang makanan pokok ya, kita jangan sampai ketergantungan. Yang penting tetap sehat, tetap makan kan gitu. Nah, kan sekarang mungkin momennya pas ya, gubernurnya Pak Dedi gitu. Jadi, dan dia juga maksudnya kesundaannya itu sangat kuat banget. Iya. Terus juga Pak Dedi sangat menjaga lingkungan, sangat mungkin kalau misalkan dilihat sekarang dia baru beberapa bulan menjabat tapi aksinya udah banyak gitu. Banyak yang yang namanya pejabat pasti ada yang suka, nggak ada yang suka. Iya. Itu hal lumrah yang biasa. Lumrah kalau orang lain, Pak Dedi kan banyak hal yang perlu ditiru. Ternyata dikasih fasilitas mobil mewah juga ditolak mereka. Kan itu kan intinya menghamur-hamurkan uang negara kan gitu. Dan karena Pak Dedi juga kan dulunya dia ngarit. Ya gitu itu kan. kenapa kita nggak bisa kan gitu. Itu kan figur seorang yang santun, figur orang yang sederhana kan gitu. Nah, kira-kira ya mumpung momennya pas gitu, ada nggak sih harapan mungkin dari masyarakat kampung adat sini, kebijakan apa yang mungkin ingin diajukan gitu ke pemerintah gitu, Pak? Abah tidak berandai-andai, nanti aja tunggu di bulan Juli di acara pagelaran seni pasti akan diundang ke sini. Pak Dedi bakal diundang diundang ke sini. Mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Boleh. Ingat aja nanti tapi masuknya nanti di pagelaran seninya biasanya. Karena di sini satu surama hanya ritual aja, masyarakat berkumpul di sini. Nggak menutup kemungkinan kalau Yusuf ingin tahu ke sini boleh tanggal 1 Syura. Tanggal 1 Syura mudah diingat. Di kalender Masehi itu tanggal 1 Muharram. Tanggal 1 Muharram. Tapi Abah tidak merayakan 1 Muharramnya karena itu kewajiban orang Muslim. Karena itu hijrah Nabi. Kalau Abah merayakannya 1 Syura. Ya. Kebetulan di kalendernya sama. Gitu. Jadi orang lain merayakan 1 Muharram, kalau Abah merayakan 1 Syuranya. Jadi 1 Syura secara ritualnya 1 Syura, 10 Syura di tanggal-tanggal likur. Tahu tanggal likur nggak Yusuf? Nggak tahu sih. Nggak tahu juga ya, karena memang nggak ada pelajaran di kampus. Ya itu nggak ada. Itu nggak ada. Di SD, di SMP nggak ada. Likur itu lebih dari tanggal 20. 10 1 likur, 21 1 likur, 22 2 likur. 23 3 likur, 24 4 likur, cuman 25 nggak bisa dibilang 5 likur.
masuknya ke angka selawe. Ya. Itu. 25 Salawe ya. Ah. Nah, itu mah tahu. 25 Salawe tahu itu tahu. Jadi di situ masuk pagelaran seninya, biasa Abah di sini wayang golek. Oh, di sini biasanya wayang golek ya? Kalau itu wayang goleknya biasanya Pak, dari masyarakat ini sendiri atau misalkan Ya hasil patungan. oh hasil dari patungan Hanya terus warga dari luar? hanya warga adat yang 60 kepala keluarga patungan aja. Jadi Abah tadi mengatakan tidak ada ketergantungan, Abah mau bikin rumah apa saja, tidak bolehkan minta ke masyarakat atau ke pemerintah. Karena nggak punya legalitas. Masyarakat adat dimanapun nggak punya cap. Yang harus bikin SPJ itu bingung. Iya sih, agak susah sih kayaknya. Mending mandiri aja, nggak ada yang protes.